Halo guys, Chris hari ini mau ngajak teman-teman semua buat backtest. Nah, kemarin kita udah bukan sedikit sih, memang juga udah banyak juga sih. Kita kemarin udah kenalan yang namanya engulfing, baik bearish ataupun bullish ya. Nah, hari ini kita akan backtest si bullish engulfing. Jadi kita akan ngelihat berapa banyak buy position yang kita bisa buka. Kemudian kita tes saktinya, udah buka, profit kagak. Nah, itu dia. Terus loss juga tetap kita catat, fair pokoknya fair, harus fair. Nah, untuk setting up terus juga untuk setting up dan apa namanya? Penghitungan pasang si daily SPR-nya biar nggak kepo nih, teman-teman. Kita langsung aja ke monitor. Sebelum kita masuk ke video, ngulik kita teman-teman ya. Nah, Chris mau nyampain kabar gembira untuk kita semua. Kalau trading pintar, kini ada ekstraknya. Kabar gembira untuk pria wanita, kulit manis, kini ada ekstraknya. Bukan ekstraknya teman-teman, tapi di sini kita ada yang namanya grup sinyal. Di sini teman-teman semua bisa akses secara gratis. Untuk link akan nanti Agil sampaikan di deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke guys, kita udah masuk di monitor. Kita akan pakai emas ya hari ini ya. Kita mau backtest. Kita akan backtestkan strategi bullish engulfing dan juga pivot calculation daily SPR atau support pivot dan resistance poinnya teman-teman. Nah, buat yang belum tahu nih apa itu bullish engulfing, kepoin aja sih sebenarnya di video kita berikutnya sebelumnya. Karena kita udah pernah bahas teman-teman, untuk pengenalannya seperti apa teman-teman bisa lihat di video kita. Nah, untuk remind aku akan ngomong sedikit ya, bullish engulfing bentukannya seperti ini. Nah, kita akan buka buy position teman-teman. Hari ini full di backtest karena mengingat potensial rejection yang terjadi apabila bullish engulfing pattern ini tuh kebentuk. Nah, kita akan cari peluang buy position. Kita akan tunggu konfirmasi, kemudian kita entry dan kita lihat seberapa banyak dan seberapa oke-nya strategi ini untuk dapat profit di trading kita. Nah, biar nggak berlama-lama nih, kita akan setting teman-teman ya. Untuk hari ini kita pakai emas. Di sini saya pakai XAU USD di server IC Markets dan periode trade-nya itu kita akan pakai bulan Juni teman-teman. Karena nih tanggal 19 hari ini video ini dibuat, dia itu belum penuh, belum terindikasi 1 bulan full. Nah, backtest ini biar kita lihat per periodik yang sesuai ya dalam waktu 1 bulan. Saya akan pakai bulan Juni nih dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, mulai di tanggal 3 karena kita lihat sendiri teman-teman, tanggal 1 tuh hari Sabtu dan tanggal 2 hari Minggu, kita mulai di tanggal 3. Nah, untuk biar apa namanya? Biar menghemat waktu juga, saya udah hitung duluan ya, dan saya rekap di daily SPR yang ada di sheet ini. Nih, di sini kita udah dapat untuk bulan Juninya dari tanggal 31 yang akan kita panggil tanggal 3 sampai tanggal 28. Seperti itu. Oke. Buat yang belum tahu juga ngitungnya nih, aduh kepoin aja yang video kita sebelumnya nih, ada di channel Trading Pintar teman-teman. Jadi kita akan fokus hari ini untuk cari dan open, kita trial banyak untuk buka buy position kita. Ntar kalau untuk remind dikit-dikit, nah ini cara menghitungnya, kita pakai tools yang ada di investing.com di sini teman-teman, di pivot point calculator. Nanti setiap harga di hari sebelumnya kita dapat harga tertinggi, terendah, high low ya. Kemudian harga tutup dan harga bukanya di sini kita informasikan, atau kita tinggal ambil aja copy paste, habis itu calculate langsung dapat daily SPR-nya di support 1, pivot point dan resistance 1. Kita akan buka di 3 poin ini dulu. Apabila harga bergerak
melebihi dari batas-batasan ini baru kita buka di resisten 2, di resisten 3-nya, atau di support 2, di support 3-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk nanti ngisian kita bakal pakai sheet ini juga. Semua rekam jejak entry kita taruh di sini, mau loss mau profit. Nanti setelah dari sini akan dihitung secara otomatis dan kita bakal nemuin berapa besar win rate-nya, berapa total kita profit, berapa total kita loss. Kemudian akan dilihat secara per hari, apabila ini mau dihitung per hari rata-rata kita dapat berapa banyak, baik itu loss atau profit, seperti itu. Nah, yuk biar nggak lama-lama nih, kita langsung setup aja di daily SPR kita yang pertama. Ya. Oke. Ini untuk setting up-nya di daily ya. Nah, ini untuk tanggal 31 karena tadi kita lihat tanggal 3 ya. Itu awal bulannya. Di sini saya pakai Kopas koordinat 2312. Sudahkah benar? 16. Benar ternyata. Ini diganti dengan support 1. Oke, di sini udah ke remark, teman-teman. Kemudian P-nya pivot itu nilai tengah ya. Di sini dan di sini R1-nya atau resistance daily-nya. Perlu diubah memang teman-teman. Di sini agak sedikit kutak-atik. Kenapa? Supaya dia bisa masuk di format inputnya. Kalau kita langsung ngambil tadi dari penghitungan saya ada apa, pemisah ya, tanda pemisah. Kan penulisan ribuan itu kadang-kadang kita temui ada yang pakai koma atau titik. 1.000.000 ya kan, 1.000.000.000. Nah, kalau untuk di sini dia ternyata nggak pakai, dia pakai itu untuk desimal aja teman-teman. Jadi perlu kita apa namanya, perhatikan juga tuh, tanda pemisahnya kita hilangkan seperti itu. Ini R1. Oke. Sini kita udah dapat, kita mundur dulu di tanggal 1. Nah, tanggal 1 di sini ya. Tanggal 3 Juni, sorry. Tanggal 3 Juni di sini kita masukkan fitur replay di tanggal 3 Juni atau awal bulan Juni dan masuk di time frame M15 sebagai time frame kuncinya. Oke, kita siap untuk melakukan backtest teman-teman. Di sini kita akan buka buy position dengan paduan daily SPR ditambah dengan pivot ditambah dengan bullish engulfing pattern. Kita akan cari di S1 dan P1-nya untuk tempat yang lebih baik. Oke, di sini nih. Dia dekat S1, apakah di sini termasuk? Oh, ini candle kembar ya. Tapi sebenarnya bisa, teman-teman. Di sini dapat 1. Kita akan buka buy position. Konfirmasinya di sini. Kenapa di situ? Kenapa nggak di yang satunya? Kenapa teman-teman? Karena kita butuh konfirmasi. Saya buka untuk backtest ini selalu dikonfirmasinya bukan di itunya, di saat si ininya buka atau close, bukan buka. Di sini close ya, kebentuk dia patternnya kita langsung buka, enggak, kita butuh konfirmasi yang ada di atas dari candle tutupnya. Berarti candle kedua atau candle ketiga, apabila candle keduanya itu belum mengkonfirmasi si candle ini. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Oke, naik turun dan kita close di sini dengan profit pertama kita. Mantap. Kita dapat 750 ya. 750 pip. Saya bikin RR dan target SL dan itunya 1:1 per 750 per 750. Jadi kenapa 750? Ini nilai tengah harian teman-teman. Jadi range harga gold itu rata-rata di 15 poin ya untuk gerak tidak masuk di pergerakan berita atau rilis berita, sekitar segitu. Jadi kalau dibikin
apa namanya naik turun ya sekitar 15 poin dibagi 2 ya 750. Ini berdasarkan riset kami teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai di RR yang lain, it's okay. Itu nggak apa-apa. Itu teman-teman punya pakem semua. Nah, di sini kita mau nunjukin di 750 untuk metode yang trading pintar lakukan. Seperti itu. Ini adalah profit pertama kita. Nah, ini saya bulatkan, ini patternnya di sini dekatnya, kita buka sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau udah profit seperti ini, kita jangan lupa untuk taruh di sini. Rekam jejak kita ya. 750 karena kita profit. Kalau kita loss, tambahin minus saja di depan teman-teman. Ini tanggal berapa nih? Kita buka di tanggal 3 Juni. Oke, kita lanjut ya. Ini mau masuk tanggal 4, siap-siap berubah nih teman-teman. Oke, udah sampai di atas. Oke, di atas kita ganti dulu. Ini sudah masuk tanggal 4, berarti kita lanjutkan update-nya. Kita update. Dua tiga, 25, 24, kontrol C, diganti S1 lagi. Koordinatnya oke. Jeder. Ganti dia. Kemudian ya, seperti ini. Jangan lupa ini diganti lagi biar nggak bingung. 2365 ya. Poin 22 untuk R1 tanggal 3. Buat di tradingin di tanggal 4. Teks diganti dengan R1. Oke, kita siap lanjutkan teman-teman. Wah, agak tinggi, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Berarti nyeluangnya dekat-dekat kalau dia ada ke bawah. Di dekat P. Tapi pivot. Oh, terus ternyata dia bikin terus. Nah, waduh, ini kelewatan tapi ini juga peluang sih. Di sini ada bullish engulfing ya, naik juga, tapi dia turun. Ini mau diambil nggak? Karena condition juga udah nggak. Saya kecepatan memang juga. Cuman kalau misalkan mau dipakai ya, kita coba ya. Saya lihat nih, semua peluang kita coba. Ya, di sini. Oh, di sini ternyata kena. Oke. Tidak apa-apa di sini ya. Salah satu bentuk. Nah, ini karena saya ngelihat dan apa namanya? Saya mau coba masuk tapi ternyata enggak ya. Ternyata enggak dapat profit tapi nggak apa-apa. Di sini kita dapat loss min 750 di tanggal berapa nih? Tanggal 4. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Oke, lanjut ya ternyata ya. Ini agak tengah ya nilainya ya. Ternyata dia masih turun dan kena daily SPR, kemudian dia lanjutkan penaikannya. Ini ya, sebegitu oke-nya nih kita pakai sebagai batasan ya. SPR dari daily pivot calculation, teman-teman boleh nih untuk lihat bagaimana tangguhnya nih, seberapa validnya dia jadi batasan daripada kita juga capek ngeliatin pakai mata, wah ini oke apa enggak nih. Nah, kita bisa pakai perhitungan ini sebagai alternatif menentukan support dan resistance kita teman-teman. Nah, tinggal cari peluangnya di mana, konfirmasinya di chart pattern seperti itu. Wah, di tanggal 5 nih kita mau ganti nih teman-teman. Kita mau ganti, di sini juga ada peluang sih ya, tapi kita ganti dulu. Udah masuk tanggal 5. S-nya tanggal S. Saya ganti support aja, support 1. Oke. Ini 2 nih. Ini juga nih engulfing nih. Di sini juga ada engulfing, double engulfing nih. Ini kemungkinan gede naiknya
bisa kita lihat sih. Terus P, jangan pernah. Saya bingung tadi malah. Bengong. Pivot. Tertegun teman-teman. Oh, kok ternyata kalau udah digeser, dia agak di atas. Ini agak rawan sih. 2, 3, 4, 7. Saya kayaknya nggak ambil. 2, 3, 4, 7. Ini R. Oke, kita lanjutkan. Oke, sideways di dekat pivot. Wah, ini retest terus nih di pivotnya. Ada engulf teman-teman, dan langsung terkonfirmasi. Ada engulf di sini, bullish engulf, ya. Konfirmasi di situ, kita buka ya. Ini 750. 750. Oke, kita bukanya di sini. Ya, kita geser, kita lihat apakah ya dapat profit di sini hampir ya. Drawdownnya lumayan sih teman-teman. Ngeri-ngeri sedap juga nih untuk opening kita yang di sini nih. Nah, tapi profit ya membuktikan kalau ini valid. Seperti itu. Dia retest berkali-kali juga di pivotnya. Mantap juga ini. Dapat profit 750 di tanggal berapa nih? Kita buka di tanggal 5 Juni. Oke. Bentar lagi ubah tanggal nih teman-teman. Iya, ke atas sekali. Terus breakout. Nih ada engulf panjang nih, engulf. Ini pasti berita nih, ada berita nih tanggal 5 ini. Jam 9 nih, jam-jam US lagi. Saya pakai UTC 7, di mana waktu yang saya pakai itu server Jakarta. Jadi kalau jam-jam segini, jam 9 malam nih, kita sebenarnya lagi di masa-masanya US punya pasar masuk nih. Dan ini juga gede nih. Ya, engulfnya mantep banget, panjang-panjang sekali. Terus breakout lagi. Waduh, ini masuk di R. Nih, kalau misalkan kita buka di sini, ya, ini tanggal 6 lagi. Tapi belum sih, ini masih valid. Kita masih bisa buka. Coba kita lihat, dapat nggak ya? Mantap. Di sini nih. Langsung profit. Ya, ini engulfnya. Mantep bener. 2 nih. Ini masih tanggal 5 kan? Masih tanggal 5 Juni. Peluangnya banyak teman-teman ternyata. Di sini 750. Oke. Nah, ini tanggal 6, kita ganti SPR-nya. Pakai tanggal 5. Teks. Ya, oke. Satu. Terus pivotnya oke, dan resistance-nya kok digituin Chris, selalu dipindah ya. Sebenarnya teman-teman senyamannya teman-teman sih. Tadi ingat kenapa saya pindahin ke sini, formatnya beda, koordinat minta nggak ada pemisah dari digit ribuan di angka harganya teman-teman ya. Nah, kenapa di sini ya, biar saya nggak pindah-pindah teman-teman. Bisa sebelumnya saya pakai notepad tapi ternyata repot, ternyata
kalau di sini oke gitu loh, lebih cepat teman-teman ya. Teman-teman juga bisa pakai ini trik ini nih kalau mau backtest sendiri. Seperti itu. Kita udah dapat R1-nya, beda. Oke, ini udah settle nih tanggal 6 nih. Nah, mari kita lanjutkan. Oke. Ternyata gerak nembus R1. Dia masuk lagi. Ini salah satu yang nggak perform jadi nih teman-teman. Dia masuk, ya kan? Indikasinya nerobos ke bawah juga, ada perusahaan tren ke bawah kuat nih kalau misalkan dia nembus daily SPR, dia nembus R1 ke bawah, dari atas ke bawah, ya kan? Walaupun ada ini, ada apa? Ini apa namanya? Lupa kan aku. Si pattern bullish engulfing. Nah, cuman karena confirmnya ini dirusak lagi, ada nembus lagi ke bawah, dia memang nembus tapi kecil-kecil terus ditembus lagi sama si siapa namanya candle merah ini, dia lanjut ke bawah, ini salah satu fake signal, teman-teman hati-hati. Nah, dia kebentuknya di atas soalnya, di bawah dari si R1 nih. R1 ini tadinya udah keluar kan jadi support, R2 di situ jadi jenjang R berikutnya. Nah, tapi karena kebuildnya di bawah, nah teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ini yang terjadi. Seperti jadi watch out teman-teman, hati-hati. Lebih baik kita tunggu peluangnya reject di atas dari batas. Seperti itu ya. Ini juga nih dekat ke tengah nih, agak-agak bahaya. Iya, turun dulu dia. Naik dan turun lagi, seperti itu. Nah, ini udah juga mau tanggal 7. Bisa ya, walaupun ini terjadi dan confirmnya agak lama nih, jauh nih. Ini ada lagi nih, kalau teman-teman perhatiin. Cuman ini nggak saya ambil karena nggak sesuai kaidah. Saya mau ngambil yang dekat-dekat di P atau di R1 di atas nih. Kalau ini tadinya ada apa namanya, ini karena tembus, kita tunggu dia retest, baru saya ambil. Kalau modelannya kayak begini nggak saya ambil, seperti itu. Ini udah tanggal 7 lewat. Nah, oke teman-teman. Kita bersiap untuk ganti SPR. Nah, ini teman-teman kalau lihat kita agak makan waktu juga ya. Kalau misalkan memang dilanjutkan terus sampai sebulan ini bisa 2-3 jam. Nah, maka dari itu buat teman-teman ngelihat seperti ini ya modelan backtestnya. Jadi saya mau percepat jadi teman-teman juga tahu akhirnya seperti apa. Biar menghemat waktunya juga teman-teman. Teman-teman bisa rewatch lagi kalau misalkan memang pengen tahu lebih lebih dekat lagi contohnya seperti apa. Nah, ini biar motong juga durasi, kita fast forward teman-teman ya. Wah, kita percepat. Oke teman-teman, setelah speed up ini dia yang saya dapat. 4 kali loss dari 12 dan profitnya kita dapat, wih, mantap, banyak bersyukur ini. 8 dari 12. Jadi kalau dirasiokan itu sekitar 66,66666%. Ya, sepertiga, sekitar ya 30% kita loss-nya, 66% kita menangnya atau win rate-nya itu di 66% seperti itu. Total dapat kita 3000 pips dari ukuran 750 ya yang seragam ya. 8 dikali ya 12 dikurangin 12 kali 8 12 kok bingung ya. Ini sih selisihnya ya 4 ya. 750 kali 4 deh. Ya, dapat nilai 3000 seperti itu. Terus apabila dibikin rata-rata harian dan pemakaian lot nih kan di sini simulationnya ada 3 pemakaian lot. Pertama 0,01, 0,1 dan 1. Keduanya 0,1, ketiganya 1. Nah, itu dapat $1 setiap 0,01 per hari. Kalau dibikin rata-rata nih teman-teman ya. Kalau pakai 0,1 lot dapat $10, kalau pakai 1 lot sekitar $100, total di 3000
untuk satu lot. Nah, 300 untuk 0,1 dan 30 di 0,01. Seperti itu teman-teman. Cukup baik sih menurut saya. Masih di atas 60%, di atas 50% ya. Ini oke buat jadi pilihan trade-nya ya. Karena kalau di trade sebenarnya nggak ada yang namanya holy grail teman-teman. Pasti kita juga ngalamin market punya anomali gerak atau memang ternyata masuknya kita terformnya itu dekat-dekat sama big movement, dekat news mungkin atau gimana tuh. Itu yang bikin kita juga punya analisa kita udah set TP dan SL tapi ternyata belum rezekinya juga ya. Jadi seperti itu, tapi kalau dibukukan kita masih dapat poin untung menggunakan dua strategi ini. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan mau balik seperti ini ya, ini SPR terakhir di tanggal 28 sampai tanggal 29. Ini gesernya. Nah, ini sempat. Nah, ini bagus ini, tapi ternyata saya kira masih kuat. Oke, pas turun jebol ternyata di situ. Ya, ini totalnya. Mundur. Ini totalnya. Ini juga loss lagi. Saya kira mau nembus mau kuat, ternyata di sini retest berkali-kali dan jadi fake sinyal dan saya ikut. Waduh, masuk. Malah tidak untung atau kita dapat loss. Nah, di sini oke, di sini profit, di sini masih loss. Di sini profit. Oh, loss ini. Nah, loss yang keempat ini profit. Iya, seperti itu udah mundur ya. Ini udah bulan Mei. Oke. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman dimana kita bisa lihat buy kita yang cuan berapa ya. Nah, kesimpulannya berarti oke lah ya. Bukan oke lah, malah bisa jadi salah satu alternatif buat kita dapat cuan di buy position tentunya dengan bullish engulfing dan konfirmasi tambahan di pivot SPR ya, pivot calculation untuk daily SPR-nya. Nah, teman-teman semua, buat yang suka video-video seperti ini, jangan lupa untuk like videonya, jangan lupa untuk subscribe channel kita Trading Pintar dan share ke teman-teman lainnya biar teman-teman lainnya pada tahu atau keluarga juga kalau misalkan teman-teman mau nih untuk apa namanya jadi ibaratnya ya jadi penebar berita baik ya seperti itu. Saya sih harap apa yang saya sampaikan ke teman-teman semua bisa jadi berita baik dan bisa jadi salah satu yaitu tadi alternatif strategi untuk dapat cuan di trading, khususnya di emas dan di forex teman-teman. Nah, Chris pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Trading pintar, pintar trading, pintar cari cuan. Bye-bye.